Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benar Rivaldi dari Prodi Pujaskes kelas Indralaya. Di sini saya akan membuat video mengajar untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah didaktik metodik atletik. Ya, langsung saja selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Masuk semua ini ya, Alisa dengan Sabet. Iya, Alisa dengan Sabet. Kita minggu ini ada pertemuan ya, materi atletik lari jarak pendek 100 sampai 400 meter. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan CM masing-masing. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita melakukan materi, ada baiknya kita pemanasan dulu ya, biar tidak ada cedera atau kram kan. Ya, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Ya, lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Ya, sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Ya, sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Kaki biar tidak kram nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Ya, satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Ya, cukup. Ya, kita masuk materi ya. Ada yang sudah ngerti apa itu lari jarak pendek? Tahu, Pak. Oh, belum ya? Ya, Bapak jelasin dikit ya. Lari jarak pendek itu lari yang jaraknya kisar 100 sampai 400 meter saja. Karena itulah pelari jarak pendek harus memaksimalkan tenaganya. Kalau pelari itu harus tenaganya harus maksimal supaya bisa mencapai apa tuh? Finish dengan cepat biar bisa memenangkan. Ya, jika diartikan lari jarak pendek itu merupakan salah satu lari jenis lomba atau pertandingan lari yang mana para pelari diharuskan untuk berlari dengan kecepatan supaya mencapai finish dengan cepat. Ya, ada yang sudah tahu ada berapa teknik dalam lari jarak pendek ini? Belum, Pak. Ya, Pak jelaskan sedikit ya. Lari jarak pendek ini ada 3 gaya. 3 gaya. Apa? Jadi ada 3 bagian. Teknik start, tubuh, dan mencapai finish. Nah, teknik start dulu ya. Teknik start itu ada 3 gaya. Bukan 3 gaya sih sebenarnya. Apa tuh? Ada 3 start. Bukan 3 start sih, apa sih? Pak lupa itu. Dibagi menjadi 3 3 macam. Tapi yang benar 1 macam sih sebenarnya. Kalau lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok. Jadinya cuma 1. Udah itu sikap tubuh 3 start ketika berlari, ketika mencapai finish. Nah, kan ada gaya-gayanya itu. Terus aba-aba start jongkok itu. Apa kalian udah tahu aba-abanya? Sedia siapnya. Benar. Itu Sabet itu udah pintar kayaknya. Dulu melok atletik pas SD pasti. Soalnya Bapak pernah lihat ada fotonya itu. Bagus Sabet. Ya, Pak praktekin dulu ya aba-aba start itu ya. Yang bersedia itu gimana, siap itu gimana, ya itu gimana ya. Pak praktekin bersedia itu dulu ya. Kalau bersedia itu gini. Nah, ini kaki ini sama ini dikasih jarak 1 kepal gini ya. Tangannya harus rata dengan garis. Nah, misalnya ini garis ya, harus rata begini.
Posisi kepala itu nunduk ya, jangan gini. Nunduk dia. Nah, udah itu siap. Siap itu dinaikkan sedikit gini badannya. Kepalanya tetap nunduk. Nah, kalau udah bunyi ya lari. Tapi kepalanya masih nunduk sekitar 10 atau 15 meter, kepalanya baru gini, soalnya nanti dia ngelawan angin kan. Nah, terus itu sikap tubuh ketika lari. Pada aba-aba gerak atau pistol yaitu sikap tubuh kan lari. Nah, kepalanya itu ya seperti tadi menunduk. Nah, sudah itu jangan terlalu tegak, jangan terlalu tegang. Badan itu tetap dibungkukkan sampai angin itu sudah benar-benar tidak ada, baru kita tegakkan badan itu. Udah itu ketika nyampe finish itu jangan lari-lari aja. Nah, kalau udah nyampe finish, misalnya ini garis finish. Nah, tangan kita di belakang gini, kepala kita disondongkan ke depan biar kita itu cepat sampai finishnya. Ngerti kan? Ngerti, Pak. Wah, bagus, pintar. Siap. Ya, sekarang kita praktekkan apa yang Pak ajarkan tadi. Kalau kalian sudah mengerti, alhamdulillah. Kalau belum mengerti, kita belajar sama-sama. Namanya juga pelajaran kan, Pak ngajarkan kamu kan, Pak punya tugas penting kan. Ya coba lepas dulu saja sendalnya itu. Nanti kalau lari, ngerinya cedera. Kenapa hujan ya tadi? Makanya bersendal. Oh, hujan. Pasti kamu tinggal di pedalaman. Ya, coba kita teknik start dulu ya. Ya, coba start. Aba-aba ya. Coba bersedia. Kiri atau kanan, Pak? Senyamannya. Dikasih jarak ya, 1 kepal. Gini. Salah. Agak dimundurkan lagi itu sabet kakinya itu. Agak lebar dikit sabet. Cuma itu aja. Coba ini Elisa. Kenapa? Ya benar kayak tadi. Nah, kakinya agak lebar dikit. Ya. Harus pas sama ini tangannya. Tangannya harus dipas sama garis ini. Nah, gini ya. Gini. Harus pas ini sabet. Itu baru benar. Alhamdulillah sudah mengerti kalian ini. Kan ini bersedia kan, ini bersedia. Kalau bersedia itu kepalanya jangan nengok kemana-mana, fokus ke bawah. Siap, dinaikkan. Ya benar. Kepalanya jangan kemana-mana, harus masih tetap nengok ke bawah ya. Sudah, coba ulang-ulang bersedia lagi. Itu tadi bersedia kalian sudah tahu. Siap tadi juga udah bagus kalian itu. Tinggal iyaknya itu gimana kalian itu larinya. Ingat kata Pak tadi, kepalanya itu harus nunduk supaya tidak ngelawan angin. Ya coba lari dulu ya. Bersedia, siap. Ya. Salah itu masih Sabet sama Elisa. Pak udah bilang, kalau lari itu nunduk aja dulu. Badannya itu dibungkukkan. Nunduk supaya dia tidak melawan angin gitu. Kalau kalian begitu salah. Nanti kalah. Kita kan harus, kalau misalnya kalian ada lomba itu kan harus maksimal kan, harus siap, harus tahu semua gimana ini gimana itu supaya tidak kalah nantinya saat ada lomba. Coba satu-satu dulu. Coba Elisa dulu. Sabet istirahat. Sabet tadi sudah agak ngerti kalau tentang pengertian. Nah, ini kan bersedia. Siap. Ya. Nah, itu Elisa itu bagus itu, pinter. Coba Sabet ini ketawa terus.
Ya. Nah. Yang benar itu, aduh, harus pas di garis. Nah. Itu kakinya itu kasih jarak satu kepal. Bukan gini loh, harus rata sama ini loh. Mata kaki nih. Kasih jarak satu kepal. Tangannya jangan gini. Ginilah tangannya gini. Jangan gini, jangan apa? Gini ya. Ini garis dah bagus tuh. Bersedia? Siap. Ya. Nah, bagus. Sudah benar. Yuk, sekarang kita praktekkan cara lari, sikap larinya. Udah Pak jelasin tadi kan, larinya itu gimana, sikap tubuhnya itu. Kalau udah aba-abaya kan, nah kaki itu tolakan kaki, penumpu dan sekuat-kuatnya kaki itu ditolakan. Di penumpu itu kan nanti ada penumpu kan, kalau kita lomba itu kan tolakan sekuat-kuatnya gitu. Nah, ya coba kita lari ya, kita praktek lari. Oh ya, kalian udah bisa ngerti larinya gimana itu? Nah, Pak ajarinnya kan pertama kita kan start dulu ya, start jongkok kan. Nah, gini kan, kasih jarak satu kepal, tangannya gini, nunduk kan, bersedia, siap. Nah, kalau udah siap itu ya, nanti kan bunyi ya kan. Nah, kaki belakang ini kan ada penumpu nanti. Nah, tolokan sekencang-kencangnya kita itu. Ya, misalnya kan, lu lari. Tapi kita lari itu jangan langsung gini, jangan langsung berdiri, jangan langsung tegap. Kita nunduk dulu, bungkukkan dulu 10-15 meter ke depan. Kalau kita udah merasa enteng, baru tegakkan, baru kita lari kencang-kencangnya. Kita dari sini ya, tolakkan sekuat-kuatnya. Ya, coba. Berdua. Nah, bersedia. Nah, bersedia. Siap. Ya. Nah, gitu benar itu. Pada sikap lari itu kan kalau udah merasa enteng 15-10 meter itu langsung tegakkan badan, lari kencang-kencangnya. Ya, tadi Pak kan sudah menjelaskan, mempraktekkan cara start, cara posisi badan saat lari. Nah, ini Pak ajarkan saat garis finish ya, saat mencapai finish gimana posisi tangan itu. Kalau posisi finish itu utamakan kita kan harus menang misalnya perlombaan. Nah, usahakan kita itu sampai duluan gimana pun caranya. Nah, caranya itu bisa menggunakan tangan itu berguna. Kalau kita lari itu ya jangan lari-lari aja nyampe finish misalnya gitu. Nanti ada orang yang gini kan dia menang, kita percuma jadi lomba itu. Nah, jadi kalau kita udah deket finish itu kita lari. Nah, kalau udah deket finish itu usahain langsung gini. Nah, gini. Nah, usahakan badan itu condong ke depan biar kita itu sampai duluan. Nah, coba Pak praktekkan dulu ya. Coba minggir dulu Sabet dengan Elisa. Misalnya ini garis finish kan. Pak kan udah lari kan. Kita udah di garis finish, usahakan badan condong gini. Nah, gitu. Supaya kita itu bisa sampai duluan. Ke garis finish itu dan memenangkan. Yuk anak-anak, sekarang kita praktekkan gerak ketika mencapai finish. Yuk. Ya, coba. Gimana posisinya? Benar. Gitu. Usahakan kita tuh lari kencang-kencangnya. Kalau udah sampai finish itu ya badan harus dicondongkan ke depan. Gini kan.
Kayak di film-film Naruto misalnya itu, kalau dia lari itu kan ini tangannya gitu, badannya condongan ke depan supaya kita itu cepat mencapai finish. Nah, apakah sekarang sudah mengerti semua? Mengerti, Pak. Ya, bagus. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita, kan Pak ini punya kelas lagi yang lain kan, kelas sebelah. Kalau kita itu harus diingat, lari jarak pendek itu 100 sampai 400 meter jaraknya, 100 meter, 200 meter, 400 meter. Kita harus ingat gimana start itu, gimana posisi badan ketika start, gimana tangan, kaki supaya tidak didis. Kalau melewati garis kita didis start itu. Gimana badan itu, sikap badan itu ketika lari, gimana sikap badan itu ketika nyampe finish. Nah, kita harus ingat semua. Seandainya ada perlombaan, kalian punya kemampuan di cabang itu kan bisa mengikuti kan. Ya, mungkin sampai sini saja dulu pelajaran kita kan. Pak simpulkan sedikit ya. Lari jarak pendek merupakan salah satu jenis lomba atau pertandingan lari yang mana pelari diharuskan untuk berlari dengan kecepatan penuh. Nah, kecepatan penuh itu kan harus paling cepat, harus si paling cepat gitu. Nah, karena itulah pelari jarak pendek harus memaksimalkan tenaganya. Nah, kita terus mempunyai tenaga lebih gitu biar tidak capek, tidak lelah ya. Mungkin olahraga itu adalah lelah capeknya, tapi kan kalau udah punya tenaga lebih di atas rata-rata kan bagus untuk perlombaan kan. Ya, mungkin itulah pelajaran kita pada siang hari ini. Pak punya kelas lagi. Sebelum kita menutup ya, ada baiknya kita pemanasan pendinginan dulu supaya tidak terjadi apa-apa kan. Karena kita sudah berlari-lari tadi kan. Ya, kita pendinginan dulu ya. Pak pimpin aja pendinginannya. Kita pendinginan sedikit aja ya. Yuk, gini-gini aja tangannya. Ini, ayo tarik napas ke bawah. Gini, tarik napas. Buang. Lagi, sekali lagi. Tarik napas. Buang. Ya, terima kasih telah mengikuti kelas Bapak hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Ya, terima kasih anak-anak ya untuk hari ini. Semoga minggu depan kita belajar seperti ini lagi dan nyambung ya. Ya, Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.